Ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini izinkan kami berdua, saya Azhari dan Pak Denny akan mencoba mempraktikkan terkait dengan coach atau coaching yang mana ini nanti akan kita praktekkan sesuai dengan persiapan yang sudah kami lakukan. Untuk yang pertama, ini kebetulan dari saya sendiri. Di sini pada alur ceritanya, saya Azhari ini bercerita bahwa saya mengalami permasalahan pada pengkondisian kelas, terutama pada di kelas 11 jurusan otomotif. Nah, padahal saya juga sudah berupaya menggunakan berbagai metode mengajar, namun anak-anak tetap ramai di kelas dan tidak mau memperhatikan pembelajaran yang saya ampu. Begitu sedikit masalahnya, dan berikut ini akan kita coba praktekkan bagaimana coach bersama Pak Denny. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Azhari. Mana kabarnya hari ini Pak Az? Selamat siang Pak Denny. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik sekali Pak Azhari. Saya kira apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Az? Iya, begini Bapak. Saya ini ada mengalami sedikit permasalahan terkait dengan kompetensi saya, terutama dalam pengelolaan kelas Pak Denny. Nah, ini saya kesulitan bagaimana anak-anak ini bisa ikut dalam pembelajaran saya, bisa aktif dan bisa enjoy dalam pembelajaran di kelas saya. Begitu Pak. Bagus sekali Pak Azhari yang ingin Pak Azhari lakukan. Tujuan dari Pak Azhari juga luar biasa, bagus. Dan kira-kira apa tujuan dari meningkatnya kompetensi tersebut Pak Az? Iya, saya kepingin bisa menciptakan kelas yang saya ampu ini bisa menjadi kondusif dan juga bisa menyenangkan bagi siswa, sehingga murid pun juga senang, saya pun juga ikut merasa puas dengan bisa menyampaikan materi dengan baik dan suasana bisa kondusif. Begitu Pak. Kira-kira apa yang sudah Pak Azhari lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Iya, di sini saya juga sudah mencoba Pak. Awalnya saya menggunakan metode ceramah, kemudian namun ternyata anak tersebut juga tidak merasa semangat dalam pembelajaran. Saya coba ubah untuk menggunakan metode pembelajaran yang lainnya. Namun dari pembelajaran yang lainnya saya coba belum menunjukkan hasil yang efektif, Pak. Begitu ya Pak Az. Pak Az, jadi kira-kira apa yang menjadi tantangan panjenengan dalam menciptakan tujuan yang ingin Pak Azhari capai tadi? Iya, Pak. Ini saya mengalami tantangan ini. Saya masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Itu, Pak, yang menjadi kendala, tapi itu merupakan tantangan bagi saya itu, Pak. Itu Pak Az. Terus Iya. apa kira-kira yang Pak Azhari butuhkan untuk mencapai dari tujuan Pak Azhari tadi? Nah, ini saya membutuhkan sebuah strategi bagaimana saya bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, sehingga bisa mengontrol anak tersebut agar anak tersebut itu bisa
bisa mengontrol dirinya dan bisa mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan itu, Pak. Pak. Nah, sekarang ini Pak, mari kita bahas Pak Sari tadi bilang strategi ya, mana strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat Pak Azhari menyampaikan pembelajaran. Nah, pertama-tama Pak, kita perlu memahami penyebab itu kenapa kok suka berbicara sendiri saat Pak Azhari menyampaikan pembelajaran. Dan apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, bisa jadi Pak. Kemudian apakah mereka ini berbicara karena mereka bosan, kemudian atau bahkan mereka ini ingin menarik perhatian dari Pak Azhar dengan berbicara. Iya ya Pak ya. Jadi ini saya berpikir itu anak-anak ini apakah karena kurang paham dengan apa yang saya ajarkan, apa ya, sehingga dari kekurangpahaman mereka bisa memengaruhi tingkat semangatnya sehingga menjadi bosan. Apakah itu ya Pak, sehingga anak-anak ini menjadi kurang tertarik pada pembelajaran saya ini. Sehingga anak-anak ini menjadi tidak memperhatikan terhadap apa yang saya ajarkan di pembelajaran saya itu Pak, kayaknya. Nah, ini Pak. Dan jika itu menurut Pak Azhari apa karena kita itu perlu berikan penjelasan yang lebih jelas, dan penjelasan yang mungkin menarik untuk mereka simak Pak As. Dan kira-kira apakah Pak Azhari sudah mencoba metode yang lain Pak, selain yang sudah Pak Azhari sampaikan tadi? Iya, saya juga sudah pernah mencoba Pak, salah satu metode yang lainnya agar anak itu bisa lebih tertarik dan juga ikut mengikuti pembelajaran saya. Namun hasilnya tetap sama Pak, bahkan anak-anak malah semakin rame dan seolah-olah dia itu enjoy dengan dunianya mereka sendiri Pak, seperti itu. Itu ya Pak, Pak Azhari sudah mencoba. J. Begini Pak, apakah dari metode yang pernah Bapak gunakan tadi, adakah satu atau dua anak yang tiba-tiba ikut terbawa terhadap apa yang Pak Azhari sampaikan? Iya. Seingat saya pernah Pak mencoba untuk melakukan pembelajaran salah satu metode ini, yang mana dalam pembelajaran tersebut ini aktif ya, anak-anak diminta untuk aktif, kita mengajak anak tersebut untuk berdiskusi bersama dengan teman yang lainnya, dan di situ dalam pembelajaran itu saya mencoba untuk menemukan membuat ya istilahnya bagaimana anak bisa menemukan sebuah solusi. Seperti itu Pak. Itu yang pernah saya lakukan dan pernah saya ingat itu Pak, nampaknya ada sedikit perbedaan dari kendala yang saya hadapi ini. Nah, itu sepertinya Pak Azhari. Kira-kira dari metode yang Pak Azhari lakukan tadi, bagaimana perasaan anak-anak? Ya, dari metode itu ternyata anak-anak sebagian besar semangat Pak. Jadi mereka ikut andil di dalamnya dan juga bisa enjoy dan bisa mengikuti pada pembelajaran saya di kelas itu Pak. Baiklah, itu ternyata Pak Azhari. Dari hal tersebut, berarti kita perlu jadikan salah satu metode yang sudah Pak Azhari pakai tadi dan kembangkan terus Pak. Apakah Bapak punya gambaran terhadap
metode yang akan dilakukan nanti, Pak? Iya, iya. Cuma itu di saya coba di kelas yang lain enggak? Bisa ya Pak dicoba di kelas yang satunya ini ya Pak ya kira-kira? Ya, dicoba dikembangkan dan bagaimana menurut Pak Asari terhadap metode yang akan Bapak lakukan itu? Iya, iya. Alhamdulillah ini kayaknya saya sudah mulai ada gambaran Bapak dari Bapak sampaikan tadi. Iya, jadi saya kayaknya perlu mencoba metode ini agar pada kelas tadi anak-anak bisa lebih aktif dan bisa lebih semangat lagi nih. Jadi saya mungkin akan mencoba untuk membuat metode pembelajaran yang mungkin hampir sama, bahkan kita tingkatkan biar lebih variatif. Mungkin itu Pak ya solusinya sehingga anak yang pada kelas tadi khususnya pada kelas otomotif itu bisa menjadi lebih aktif lagi. Gitu ya Pak kira-kira. Betul sekali Pak Asari. Saya rasa apa yang sudah kita diskusikan tadi Pak Asari tidak terasa kita selesai Pak Asari. Pak Asari bisa mengusulkan solusi dari Pak Asari sendiri dan sudah punya gambaran bagaimana implementasi dari strategi yang akan Pak Asari lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa jurusan otomotif ini yang kurang memperhatikan Bapak saat pembelajaran yang berlangsung. Dan Pak Asari jangan lupa tetap saya tunggu Izin. dan mari kita obrolkan lagi bagaimana hasil dari penerapan strategi yang Pak Asari dapat. Itu ya. Oke, baik terima kasih Pak Denny. Ini saya menjadi terinspirasi kembali dan ini akan saya coba untuk melakukannya sesuai dengan tadi yang menjadi arahan Bapak sehingga saya juga bisa akhirnya menemukan sebuah metode ini tadi yang nanti akan saya terapkan pada kelas tersebut. Terima kasih Bapak dan nanti akan saya coba untuk saya terapkan dan nanti bagaimana hasilnya saya akan mencoba menyampaikan kembali kepada Bapak. Terima kasih Pak Denny atas Sama-sama Pak bantuan. Asari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Asari. Alhamdulillah. Saya pada praktik yang pertama dengan saya mencoba menjadi coach dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Asari. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk ke sesi yang kedua. Itu kita switch atau pergantian. Sekarang Pak Asari menjadi coach dan saya akan menjadi coachee dari Pak Asari dengan permasalahan saya begini. Saya merasa dalam tugas saya sebagai guru dan jadi apa ya istilahnya seperti bawahan, seperti kita di sebuah lembaga pasti ada atasan, yaitu kalau di sekolah atasan kita adalah kepala sekolah. Nah, saya merasa ada yang tidak adil dengan saya. Seperti saya itu tugas tambahannya di luar mengajar itu luar biasa banyaknya dan padahal saya rasa beberapa rekan guru itu banyak sekali yang tugasnya masih tidak sebanding dengan saya. Nah, hal itu yang membuat saya merasa saya diperlakukan. Mari dari cerita saya ini saya coba melakukan coaching dengan Pak Sari sebagai coachnya. Baik, mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Asari. Saya minta waktunya Pak Asari. Saya ingin ngobrol dengan Pak Asari. Boleh ya Pak? Iya, selamat siang Pak Denny. Wah, dengan senang hati ini. Mari sini Bapak, kira-kira apa yang mau diceritakan nih dengan saya? Begini Pak
belakangan ini saya itu merasa tidak nyaman di sekolah saya, Pak. Eh, Oke. ada hal yang mengganggu pikiran saya, Pak. Oh, begitu. Oke, oke. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bapak dan mungkin Pak Denny ingin berdiskusi dengan saya, monggo bisa disampaikan Bapak. Begini, Pak, saya sebenarnya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Pak. Gitu. Ada lagi kira-kira? Ya, tentu karena saya tadi tidak nyaman di sekolah saya, di tempat kerja saya, pasti saya ingin merasa nyaman, Pak, saat bekerja. Itu yang saya harapkan. Baiklah. Sebelumnya mungkin bisa Bapak ceritakan hal apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dalam bekerja? Mungkin, Pak, begini, saya itu bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh pimpinan saya, yaitu kepala sekolah, dalam pembagian beban kerja di sekolah, Pak As. Gitu, oke, oke. Kira-kira apa yang membuat Bapak eh, bisa merasakan tidak adil tersebut ya Pak Denny? Iya, Pak, begini, di kepala sekolah saya itu memberi saya banyak sekali pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya, Pak. Padahal ya saya juga manusia biasa, tentu kalau bekerja terlalu berat, ya itu tadi, Pak, tidak nyaman akhirnya. Oke, oke, oke. Eh, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa tidak adil dengan pembagian tugas tersebut sehingga Bapak merasa kurang nyaman, begitu Bapak? Iya, iya, Pak As. Saya merasa bahwa jumlah pekerjaan yang dibagi untuk saya itu tidak adil. Banyak sekali rekan saya guru-guru itu yang bahkan tidak dapat tanggung jawab sama sekali, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik, baik. Eh, saya mulai memahami sekarang ini apa yang menjadi permasalahan Bapak. Selain pekerjaan yang banyak dan juga yang dibebankan oleh Pak Kepala Sekolah kepada Bapak, apalagi yang kira-kira yang membuat Bapak merasa kurang nyaman di sekolah tersebut, Bapak? Iya, Pak As, begini, karena tadi saya bilang bahwa banyak sekali tugas yang diberikan kepada saya. Akhirnya kepala sekolah saya ini sering sekali manggil saya, Pak. Bahkan saat saya sedang mengajar, Pak, akhirnya tugas saya saat mengajar anak-anak ini terpaksa saya tinggal untuk memenuhi panggilan kepala sekolah tadi. Begitu, Jenje. Eh, begitu ya, Pak, rupanya yang menjadi permasalahan tersebut ya. Iya, Pak, saya merasa tidak nyaman jadi. Hmm, Kira-kira selama ini langkah-langkah apa yang mungkin Bapak sudah lakukan terkait hal tersebut, Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Apa ya, Pak ya? Kayaknya belum ada, Pak. Makanya ini saya mau ngobrol sama Pak Dari ya. Oh, begitu. Oke, 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 oke. Mungkin dari Bapak sendiri ini kiranya apa yang ingin Bapak lakukan? Jadi kalau ada permasalahan tersebut, Bapak punya keinginan apa? Ada unek-unek apa yang mungkin yang kepingin Bapak lakukan tuh ada enggak Pak kira-kira? Ini sih, Pak, kalau saya pengen itu saya temui langsung aja ya kepala sekolahnya Pak saya tadi dan
ngobrol langsung, mengatakan unek-unek saya lakukan itu saya keluarkan aja ya. Gimana Pak? Nah, itu kayaknya mungkin perlu untuk dicoba, Pak. Mungkin kenapa mungkin belum Bapak lakukan hal tersebut? Iya, pastinya ada ragu Pak dalam diri saya. Hmm, Saya takut kalau nanti setelah ini marah Pak, atau bahkan tersinggung apa dengan unek-unek yang akan saya sampaikan. baik-baik. Apa mungkin Bapak pernah dimarahi sama beliau dari kepala sekolah tersebut, Pak? Belum pernah sih Pak kalau Nah, kenapa mungkin kayaknya perlu dicoba deh, Pak, dari langkah tersebut ini. Pak. Saya juga sih harusnya saya coba aja ya menemui kepala sekolah saya itu secara langsung Pak. Iya, betul, Pak, itu bagus. Eh, mungkin nanti setelah Bapak ketemu dengan kepala sekolah dan bisa ngobrol langsung, nah, mungkin ada hal apa Pak yang kepingin Bapak sampaikan nanti ketika panjenengan bisa langsung bertemu dengan Pak kepala sekolah itu? Itu kalau saya bisa ketemu langsung dengan kepala sekolah Pak, saya ingin sampaikan bahwa saya itu merasa beban yang diberikan pada saya, beban kerja itu terlalu banyak dan supaya kepala sekolah yang saya ini paham Pak dan mungkin nanti tugas yang saya dapat bisa dibagi dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, nampaknya itu bagus sekali Pak Denny. Eh, sehingga nanti panjenengan bisa mengutarakan apa yang menjadi unek-unek panjenengan selama ini. Mungkin bisa dicoba Pak itu. Nah, eh, coba mungkin setelah ini kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuannya atau keinginan atau unek-unek yang Bapak ingin sampaikan itu kira-kira ada rencana apa panjenengan? Itu saya punya rencana untuk kepala sekolah dan itu tadi Pak menyampaikan unek-unek saya supaya beliau ini ngerti bahwa saya itu merasa terbebani dan tidak nyaman jika beban kerja terlalu berat dan sering dipanggil dan sampai meninggalkan kelas saya Pak. Ya, ya, ya. Nampaknya itu bagus sekali, Pak. Saya sangat suka dan terkesan dengan rencana Bapak ini. Nah, mungkin Pak, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Ini Pak, apa besok saja ya saya akan menemui kepala sekolah di ruangannya Pak. Nah, bagus Pak itu. Terus siapa yang Bapak mintai bantuan mungkin untuk menjalankan komitmen yang Bapak terapkan ini, Pak? Ya Pak ya. Pak, saya ini aja Pak, saya minta bantuan Pak Mahmudi kan beliau kan berhubung jabatannya itu wakil kepala bidang ini untuk bisa menemani saya. Nah, bagus Pak. Jadi panjenengan tidak sendiri dan nanti panjenengan akan ditemani oleh Pak Wakil Kepala Sekolah tersebut sehingga itu mungkin bisa dilaksanakan dan mungkin secepatnya Pak kalau menurut saya itu. Begitu Pak Denny. Oke, Pak Dari, saya akan coba diskusi menjalankan komitmen yang saya buat. Dari terima kasih ya, sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah saya tadi Pak. Oke, sama-sama Pak Denny. Semoga rencana Bapak ini untuk besok bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang menjadi harapan Pak Denny dan semuanya akan baik-baik saja insya Allah. Oke, sama-sama Pak Denny. Amin.
Alhamdulillah Bapak Ibu, selalu kita ucapkan syukur kita sudah menyelesaikan 2 sesi. Yang pertama tadi Pak Dari sebagai coach dan saya tidak sebagai coach, dan terakhir tadi saya sebagai coach dan Pak Dari bertindak sebagai coach-nya. Semoga ruang kolaborasi praktik langsung coaching ini bisa berjalan baik dan mendapatkan penilaian yang maksimal. Saya Amin. Denny Kurniawan Amin. dan Saya Azhari. Bapak Azhari. Mohon pamit untuk diri ya Pak. J, Bapak. Terima Dan kasih. semoga bermanfaat nggih Pak Denny untuk yang lainnya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.